Halo Kak, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama aku Dimas Chandra Ramadan, Kak. Perwakilan dari kelompok Food Waste and Food Loss dari kelompok 7 di Universitas Indonesia Vokasi, jurusan Public Relation. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, halo Dimas yang aku panggilnya ya. Ya, Oke, halo Dimas. Perkenalkan aku Uzlah, selaku Kak. koordinator bidang sosial dan lingkungan di BEM UI saat ini dan juga koordinator di salah satu komunitas baru di UI yaitu namanya Fossil Free. Dua-duanya bergerak di isu lingkungan gitu. Oh ya, mungkin dari jurusan juga ya. Aku dari Ilmu Hubungan Internasional UI. Oh, ya, untuk Kakak saat ini kesibukannya apa aja, Kak? Oke, tadi sih untuk saat ini di BEM UI sama di komunitas Fossil Free dan juga bantu-bantu riset dosen aja sih. Tapi Kakak juga suka ikut volunteer tentang FOI ini gak sih, Kak? Tentang food loss atau food waste gitu, atau pernah? Mungkin kalau volunteer aku jarang, tapi kalau misalkan di komunitas dan event gitu terkait isu lingkungan termasuk ke food waste juga aku pernah. Jadi kan juga sering riset tentang hal-hal yang mengenai food waste and food loss ini ya, Kak? Iya, sebenarnya lebih ke isu lingkungan secara umum, tapi karena memang food waste itu dan food loss salah satu aspek yang paling berkontribusi sama isu perubahan iklim juga, jadi itu juga masuk ke dalam riset aku gitu. Tapi dari hal yang kakak lakukan ini sebenarnya ada korelasinya gak sih sama jurusan kakak yang kakak ambil ini? Nah, iya sebenarnya banyak sih yang nanya kayak aku belajarnya IPS, Ya. ilmu hubungan internasional gitu, kenapa jadi nyambung ke lingkungan? Sebenarnya karena terutama dari jurusan aku ya, itu kan lebih ke tentang kayak politik dan kebijakan. Maaf, ada sorry. Karena jurusan aku tuh bahas politik dan kebijakan lingkungan, kebijakan internasional gitu. Yang mana salah satunya membahas juga tentang isu lingkungan global. Karena kan sebenarnya isu lingkungan itu terjadi nggak cuma di satu tempat aja ya, tapi di seluruh dunia. Jadi isu food waste dan juga isu perubahan iklim lainnya juga masuk di pembahasan kebijakan internasional gitu. Sebenarnya tujuan kami ini dari program vokasi ini niatnya ingin membuat kolaborasi dengan FOIGA. Jadi pendidikan vokasi UI ingin berkolaborasi dengan Food Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait food loss and food waste. Untuk mewujudkan hal ini dalam kampanyenya bertema Sekeping Hati untuk Mereka. Kampanye kampanye ini merupakan sekaligus menjadi proyek mata kuliah praktikum penyusunan program komunikasi di semester 4 ini untuk jurusan kami. Nah, dalam kolaborasi ini kami akan menggabungkan informasi terkait food waste and food loss sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengatur konsumsi pangan dan meningkatkan kesadaran untuk berbagi pada orang-orang yang membutuhkan demi mewujudkan Indonesia dari bebas lapar. Soalnya oh iya sama FYI yang info yang kami ketahui, jadi di Indonesia itu sendiri pun tanpa disadari untuk food waste and food loss-nya menjadi isu yang sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan Indonesia sebagai penghasil food waste and food loss tertinggi kedua di dunia. Sampah makanan di Indonesia pun diestimasi sebesar 300 kilogram sampah makanan per orang setiap tahunnya. Jadi sangat memprihatinkan untuk kita, apalagi uh, banyak banget seharusnya yang bisa digunakan lagi tanpa harus membuang-buang makanan. Nah, menurut kakak untuk uh, program dari vokasi UI itu sama FOI itu gimana kak? Collaboration-nya? Menurut aku keren banget sih, karena sebenarnya di tingkat UI aja masih butuh banyak inovasi ya dari mahasiswa untuk menyelesaikan isu food waste ini. Terutama karena sebenarnya sebagai mahasiswa pasti banyak banget nih makanan yang dikonsumsi dan setiap harinya juga misalnya di kantin-kantin ya di kampus UI itu masih ada beberapa yang um, mekanisme untuk pengelolaan sampah makanan yang nggak habis itu tuh masih kurang baik gitu. Jadi bagus banget, keren banget nih untuk kolaborasinya antara vokasi UI sama FOI ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya kak, dan juga
kita minta bantuannya untuk Kak Usla bisa membantu kami dalam mengelola food loss and food waste ini. Oh, ya, menurut kakak apa sih perbedaan yang mendasar antara food loss and food waste? Mungkin kita masih kurang paham. Oke, sebenarnya kalau aku biasanya ngebedainnya itu dari aktornya ya. Jadi ini akan lebih mudah gitu untuk memahaminya perbedaan dari food loss dan food waste berdasarkan aktor yang terlibat gitu. Kalau misalkan food loss, ini menurut Food and Agriculture Organization, Badan PBB yang terkait agrikultur dan makanan, food loss itu disebabkannya atau terjadinya itu di tingkat produsen. Jadi dalam supply chain, dalam rantai makanan itu sebenarnya di tingkat produsen ini yang menghasilkan food loss gitu. Jadi misalnya kayak sorry internet aku unstable ya. Stable? Oke oke. Oke. Oke, aku ulang lagi. Untuk food loss itu terjadi di tingkat produsen. Jadi misalnya ada makanan atau produk yang menurut para produsen ini kurang layak untuk didistribusikan dan akhirnya padahal masih bisa dikonsumsi nih, tapi menurut mereka ini mendingan dibuang aja gitu. Dan ini banyak banget, khususnya lebih banyak di buah-buahan dan sayuran gitu, karena biasanya dua jenis makanan ini kan yang paling cepat untuk busuk ya, untuk tidak bisa dimakan lagi, dan akhirnya orang-orang tuh benar-benar memerhatikan gimana sih visualnya, kualitasnya itu. Kalau misalkan kualitasnya nggak memuaskan, nggak mencapai ekspektasi, maka banyak banget produsen yang akan ngebuang atau nggak menggunakan bahan atau produk itu. Sementara kalau food waste, ini terjadinya di tingkat distributor dan juga konsumen. Jadi termasuk kayak toko-toko makanan, supermarket, kemudian kurir yang mengirimkan makanan dari produsen ke konsumen, dan juga konsumennya itu sendiri. Mungkin salah satu contoh yang paling gampang itu ya kita nih sebagai konsumen mungkin makan suka nggak habis atau mengambil terlalu banyak padahal kita nggak terlalu membutuhkan jumlah makanan yang sangat banyak itu, dan pada akhirnya ini terbuang menjadi food waste. Jadi mungkin lebih mudah memahaminya dari dua aspek tadi ya, dari aktornya. Kalau misalkan food loss itu produsen, kalau misalkan food waste lebih ke distributor dan konsumennya gitu. Berarti emang pada akhirnya juga kesadaran diri sendiri juga ya Kak untuk mengurangi food loss and food waste ini supaya Iya, nggak makin menumpuk lagi sampah-sampah yang dibuang. benar-benar. Terus juga menurut Kakak apa yang terjadi penyebab negara Indonesia bisa menempati peringkat tertinggi di dunia sebagai penghasil food loss and food waste? Oke, menurut aku sebenarnya banyak ya penyebabnya yang bisa bikin Indonesia ini jadi penghasil food waste dan food loss terbesar gitu. Mungkin salah satunya dari infrastruktur atau teknologi kita dalam mengelola dan juga mendistribusikan makanan kali ya. Karena masih banyak mungkin dari para petani atau mungkin dari para produsen makanan itu makanannya yang didistribusikan tidak sampai ke kita secara aman dan secara berkualitasnya terbuang gitu. Dan itu kan dari tingkat food loss-nya gitu. Sementara kalau misalkan selain infrastruktur dan teknologinya, kita juga ada budayanya yang mungkin kurang ramah lingkungan gitu. Mungkin sekarang kalau misalkan di era digital terutama, banyak banget orang-orang yang mau nyari makanan cuman untuk visualnya aja, Instagramable atau kayak Demi estetikanya gitu. konten. Benar, buat konten. Tapi kalau misalkan menurut mereka, ternyata kurang nih, jadinya ya udah nggak suka gitu dibuang. Dan selain itu juga sebenarnya budaya yang udah benar-benar mengakar ya, yang banyak dilakukan sama masyarakat Indonesia setiap tahunnya, itu budaya bikin makanan atau menyediakan makanan yang dalam jumlah banyak pada acara-acara, terutama kayak pernikahan gitu. Biasanya tuh harus banget menyediakan makanannya dalam jumlah banyak dan tidak nggak mempertimbangkan seberapa banyak sih yang sebenarnya akan datang, yang akan hadir dalam acara tersebut. Dan pada akhirnya makanan ini terbuang gitu. Jadi tadi mungkin secara garis besar ada dua penyebabnya, yaitu infrastruktur dan juga budayanya sih. Tapi kalau dari budaya kayaknya susah ya untuk dihilangkan ya kayak. Nah Seenggaknya itu dari dikurangi, diri. iya, dikurangi kayak masih bisa. Tapi kalau menurut kakak dari infrastrukturnya, solusinya ada nggak kak?
Ada sih tentunya mungkin kalau misalkan secara sistem dari pemerintah ya, karena sebenarnya untuk infrastruktur makanan, infrastruktur distribusi makanan dan juga konsumsi dan produksinya itu pendanaan dari pemerintah Indonesia tuh masih minim gitu. Indonesia belum mengeluarkan jumlah budget untuk infrastruktur di industri makanan ini dalam jumlah yang besar. Jadi lebih banyak dana dari pemerintah itu yang dialokasikan ke sektor lainnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari tingkat pemerintah mau membantu, itu bisa dari tingkat pendanaan infrastruktur tersebut. Kalau misalkan dari selain dari pemerintah, mungkin bisa juga ya dari perusahaan gitu yang melakukan produksi makanannya untuk bisa lebih memperhatikan praktik mereka agar lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan banyak food loss ini. Terus juga menurut kakak jenis makanan dengan kriteria seperti apa sih kak yang sehingga bisa dapat tergolong ke dalam food loss and food waste? Oke, jenis makanannya itu sebenarnya ini maksudnya jenis makanan seperti apa yang akhirnya jadi food Ya, waste atau jenis makanan seperti apa yang mungkin yang tadi rentan, sorry kenapa? yang rentan bisa menjadi food Oke. loss and food waste. Oke, yang rentan jadi food waste tadi mungkin salah satunya paling utama adalah buah-buahan dan sayuran ya, karena span of life-nya itu sangat singkat, cepat banget busuk kalau misalkan tidak dirawat atau tidak diletakkan, tidak disimpan di tempat yang memadai gitu. Selain itu mungkin juga makanan-makanan lain yang memang lifespan-nya juga pendek, tapi selain sayur dan buah-buahan, misalnya kayak ikan. Ikan kan juga cepat untuk, kalau misalkan tidak disimpan di tempat yang memadai, itu juga akan cepat nggak bisa dimakan lagi ya, cepat bau gitu. Dan sebenarnya banyak juga yang makanan-makanan, mereka tuh masih bisa dimakan, tapi orang-orang cenderung akan membuangnya kalau misalkan udah kelihatannya nggak enak gitu. Segar atau apa ya? Iya, dan apalagi makanan olahan ya, makanan yang udah bukan bahan dasar, tapi sudah menjadi satu makanan olahan. Kemudian biasanya tuh kita suka antara lupa nggak disimpan di kulkas atau mungkin kita memang sudah nggak mood gitu untuk makannya. Jadi biasanya makanan olahan juga bisa cepat jadi food waste gitu. Tapi kalau misalnya untuk makanan fast food gitu itu termasuk kriteria yang bisa tergolong untuk food loss and food waste ya kak? Sebenarnya karena kalau fast food itu ada pengawetnya ya, jadi sebenarnya akan kalau misalkan dari kita ngelihat dari lifespan makanannya itu mungkin nggak terlalu beresiko untuk jadi food waste karena dia ada pengawetnya. Tapi kalau misalkan dari budayanya sendiri dari kita, kalau misalkan kita ngelihat oh makanannya itu kayaknya udah nggak terlalu menarik ya, atau misalkan nggak sebagus tampilannya seperti yang kita saat awal beli, maka itu juga bisa jadi food waste. Jadi memang sebenarnya banyak sih faktor yang mempengaruhi apakah makanan itu bisa jadi food waste atau enggak gitu. Kalian juga misalnya kayak di beberapa case kayak misalnya roti roti yang per pack itu kan bisa ada pengawetnya juga kan kak, dan itu biasanya juga pengawetnya rentan cuman nggak 2 hari 3 hari sampai 4 hari, dan sedangkan orang Indonesia kan kalau makan kan beli cuman pas semaunya aja, dan itu juga bisa menyebabkan salah satu food loss ya kak. Iya bisa. Jadi yang makanannya kita beli pas mood aja gitu ya. Itu Sebentar kak, ini sinyalku unstable kak? iya tadi sempat unstable sih, tapi udah. Upaya apa sih Kak yang sudah dilakukan di Indonesia dalam menghindari dalam menangani isu food loss and food waste Kak, dari pemerintahnya Kak, atau apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia ataupun orang-orangnya? Oke, mungkin kalau dari pemerintah sih menurut aku belum ada yang cukup signifikan ya kebijakannya, karena justru pemerintah banyak mendorong perusahaan-perusahaan untuk semakin memproduksi gitu kan maksudnya. Karena sekarang pemerintah lagi pengen banget startup itu naik gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari orang-orangnya aja mungkin sekarang tuh udah banyak banget gerakan untuk mengolah sampah gitu kan. Misalnya mengolah kalau misalkan
makanan atau sampah lainnya tidak bisa tidak bisa cepat degrade gitu, tidak bisa cepat degradable di tanah, maka diasumsikan atau dianjurkan untuk melakukan recycle gitu. Misalnya ada yang melakukan pembuatan pupuk kompos seperti itu. Nah, tapi selain itu juga udah banyak sih gerakan-gerakan pemuda dan bahkan juga startup di bidang waste management itu. Sama mungkin udah banyak juga nih, mungkin dari teman aku sendiri di jurusan juga ada yang bikin gerakan untuk stop bikin food waste. Jadi memang mereka bikin kampanye untuk melakukan sadar pangan namanya. Jadi kayak kalau misalkan kita makan, kita harus sadar apa aja yang kita makan, seberapa banyak, dan apakah itu akan menjadi sampah gitu. Dan harus makan sampai habis. Jadi piringnya harus bersih gitu. Berarti kebanyakan yang udah dilakukan itu dari komunitas-komunitas itu ya, Kak? Kalau untuk dari Iya, pemerintah benar. belum ada yang terlalu signifikan untuk menangani yang masalah Iya, loss and food waste ini. Nah, itu benar. juga bagaimana sih Kak, cara terbaik untuk mengolah makanan agar menghindari kontribusi pada peningkatan jumlah food loss and food waste? Oke, jadi mungkin salah satu cara paling utamanya pasti adalah mengambil atau membuat makanan secukupnya aja gitu. Jadi apakah kita butuh makanan dalam jumlah banyak, dalam jumlah berapa itu harus benar-benar ditakar dan diukur. Dan akhirnya kan kalau kayak gitu kita nggak perlu membuang makanannya gitu. Nah tapi kalau udah terlanjur nih ngasilin makanan dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan, bisa juga mungkin mengolahnya dari kita simpan dulu dan mungkin nanti kalau misalkan masih bisa dimakan maka dikelola lagi gitu, kita makan lagi, mungkin dipanasin atau diolah ke dalam makanan lain, karena banyak banget kan orang-orang yang coba masak leftover dijadikan makanan baru gitu. Tapi kalau udah benar-benar nggak bisa banget diolah nih, udah jadi sampah, nah maka usahakan untuk diolah jadi kompos seperti itu. Berarti kita juga nggak usah impulsif ya Kak, dalam melakukan sesuatu Benar-benar. yang nggak apa terbuang. Iya benar. Kalau bisa mungkin kalau mau nyobain makanan baru yang lagi hits gitu, nyobainnya bareng teman kali ya. Jadi kayak beli Nah, satu bareng gitu. itu juga dampak apa sih Kak, yang akan terjadi Kak jika food loss and food waste tidak segera diatasi dengan benar? Kalau Oke. Oh ya, sorry. Oke, jadi sebenarnya dari sampah makanan itu, kita mungkin banyak yang masih nggak sadar kalau sebenarnya sampah makanan menghasilkan gas, namanya gas metana. Nah, gas metana ini salah satu gas rumah kaca yang sebenarnya berkontribusi banyak ke perubahan iklim gitu, ke pemanasan global. Jadi, kalau misalkan sampah makanan itu semakin menumpuk, maka semakin banyak juga gas metana yang dikeluarkan. Nah, dengan banyaknya gas metana yang dikeluarkan ini, kan akhirnya suhu bumi semakin meningkat, semakin cepat, kemudian perubahan iklim juga semakin parah gitu. Itu salah satu dampaknya aja nih dari penumpukan atau banyaknya sampah makanan, karena memang walaupun kita ngelihatnya oh cuma makanan dibuang aja, padahal ini menghasilkan gas-gas yang nggak baik gitu buat lingkungan. berarti dampaknya juga bisa untuk global warming kayak. Iya benar. Berarti dari hal kecil seperti buang makanan tuh bisa dampak ke seluruh uh, bumi karena apa namanya food loss and food waste itu ya. Iya benar. Itu juga apa sih Kak hal yang menjadi awal mula atau penyebab sehingga adanya isu tentang food loss and food waste? Oke, pastinya awal mulanya itu dari um, budaya konsumerisme ya, dan mungkin sistem ekonomi kita saat ini itu memang mendorong gitu untuk food waste dan food loss ini untuk terjadi. Karena pertama kalau misalkan dari tingkat food loss-nya, yang mana biasanya produsen itu mencari produk yang paling sempurna gitu kan untuk didistribusikan dan dikonsumsi. Nah, jadi karena perusahaan itu pengennya seperti itu, akhirnya mereka terdorong untuk menghasilkan food loss kalau misalkan produknya itu nggak sempurna. Nah, dari ini juga karena sistem kita kan saat ini perusahaan pengen nyari profit sebanyak-banyaknya nih. Jadi mereka harus memastikan produk yang dijual itu ya yang bisa menghasilkan profit kayak gitu. Selain dari tingkat perusahaannya, mungkin kalau untuk food waste itu sendiri, tadi karena kita ada budaya konsumerisme, ada kita tuh pengen ngikutin tren atau mungkin kayak sebenarnya
kita merasa ada yang kita pengen, makanan yang kita pengen beli, padahal itu impulsif aja gitu. Padahal itu nggak terlalu dibutuhkan. Nah, ini akhirnya yang mendorong juga akhirnya food waste itu dan food loss bisa terjadi dari budaya dan sistemnya gitu. Berarti emang dari isi itu karena kitanya sendiri ya Kak? Hal-hal Iya, yang sering melakukan tanpa disadari sehingga banyak isu tentang food loss and food waste itu terjadi. iya benar. Itu juga ada gak sih Kak keuntungan tertentu dan detail kerugian yang masih belum banyak masyarakat tahu dari hadirnya food loss and food waste ini Kak? Kerugiannya sebenarnya tadi itu sih, terutama untuk perubahan iklim ya. Selain itu juga sebenarnya kan kalau misalkan kita ngitung secara ekonomi nih, kan sayang ya kalau misalkan kita mengeluarkan duit untuk beli makanan atau untuk ya mengonsumsi sesuatu tapi nggak sampai maksimal gitu, nggak sampai habis. Jadi mungkin kerugiannya tadi dari aspek lingkungannya, kemudian dari ekonominya, dan juga rugi buat mereka yang sebenarnya butuh makanan tapi nggak bisa mendapatkannya gitu. Jadi ada aspek sosialnya juga di sini. Dari aspek sosial juga, misalnya kita udah beli makanan yang banyak tuh juga nggak habis, kan masih banyak yang orang yang membutuhkan. Seharusnya kita juga saling membantu juga tentang peduli makanan ini kepada orang lain ya kan. Iya benar. Terus juga jika dikaitkan dengan alam dan lingkungan, apakah food loss and food waste punya potensi mencemarkan atau bahkan merusak ekosistem lingkungan kak? Selain Iya. yang tadi apa namanya bikin pemanasan global itu? Oke, iya tentunya mungkin selain yang tadi pemanasan global juga jadi limbah ya, karena kayak banyak banget sebenarnya kalau makanan nggak diolah kan dia jadi limbah, misalnya kayak ke bawah ke arus ke sungai, ke perairan gitu, dan akhirnya mengotori ekosistem di air. Kemudian selain itu juga secara umum aja kalau kita ngelihat sampah dimanapun itu kan pasti nggak enak untuk visual dan tentunya nggak cuma merugikan ekosistem aja, tapi merugikan kita gitu yang mungkin berada di lingkungan di sekitar situ. Jadi tadi paling utama mungkin ekosistem di air ya, sama ekosistem di darat juga sih sebenarnya. Iya. Juga bisa menyebabkan banjir juga yang sehingga bisa Iya, efek ya, ke ekosistem di darat dan di laut juga ya kak. benar. Nah, ya, bagaimana sih kak langkah dan upaya yang harus kita lakukan untuk mengambil peran dalam berpartisipasi mengurangi food loss and food waste? Oke, sebenarnya gampang sih. Tadi Dimas sendiri udah ini juga kan udah menyimpulkan kalau kita tuh sebenarnya harus mulai dari diri sendiri dulu gitu untuk menyelesaikan isu food waste. Nah, salah satunya itu kita memulai dari diri sendiri untuk um, mengurangi food waste yang kita hasilkan gitu. Kita mungkin bisa ya udah mengonsumsi makanan secukupnya aja. Kalau misalkan kurang baru nambah gitu. Terus bisa juga mengikuti gerakan-gerakan mahasiswa dan gerakan pemuda yang memang bergerak di isu food waste ini. Banyak juga kok yang mengadvokasikan misalnya pengelolaan sampah makanan di tingkat kampus. Di fakultas aku sendiri, di FISIP, itu dari jurusan aku, dosen-dosennya bersama sama mahasiswa juga, itu kita kolaborasi untuk ngedorong kantin FISIP agar ada mekanisme pengelolaan sampah makanan yang lebih baik. Karena kalau misalkan kalian ketakor, kalau misalkan udah pernah ya, banyak banget tuh yang naruh piring kotornya itu dengan isinya sampah makanan yang masih penuh di piringnya gitu. Dan itu sampai dimakan-makanin kucing. Jadi mungkin dari kita bisa ikutan gerakan mahasiswa dan juga mulai dari diri sendiri untuk berubah sih. Iya sih kalau kita lihat di kantin-kantin di kampus UI juga yang di jurusan kedokteran juga udah dipisah-pisahin tentang apa namanya piring-piring yang masih ada makanannya sama yang udah bersih. Jadi bisa juga membantu dalam mengurangi food loss and food waste ini. Berarti Iya, langkah benar. upayanya tuh emang dari kita sendiri ya kak. Dari kita Iya, sendiri terus juga kita bisa influence ke teman-teman terdekat atau keluarga terdekat. Jadi bisa saling peduli terhadap food loss and food waste. Nah ya, terus juga selanjutnya benar. kalau di UI ya
YIA tahun ini ada spesifik program yang memang memerangi isu pangan seperti food loss and food waste. Atau mungkin langkah seperti apa dari UI untuk membantu mengatasi food loss and food waste agar tidak semakin berdampak buruk terhadap lingkungan kita. Oke, mungkin ini aku cerita sedikit dulu ya tentang UI Youth Environmental Action. Mungkin biar gampang bacanya UIA aja. Jadi dari UIA ini sebenarnya ini bentuk program kerja. Oke, ini sebenarnya program kerja dari sorry, aku unstable nggak ya? Stable kak? Stable, oke. Oke, jadi untuk UI Youth Environmental Action ini adalah program kerja dari Departemen Lingkungan Hidup BEM UI. Nah, ini memang diadakan setiap tahun dan temanya tuh berbeda-beda gitu. Kebetulan aku sebenarnya memimpin pelaksanaan UIA tahun lalu tentang energi terbarukan. Tapi tahun ini sudah berganti kepengurusan dan tahun ini khususnya temanya tentang circular economy, yaitu sebenarnya ekonomi harus berputar gitu, nggak boleh dari produksi jadi sampah, tapi memang harus kembali lagi menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, salah satu dari subtema yang diangkat di UIA tahun ini adalah food waste dan juga agriculture gitu, di mana sebenarnya kita harus bisa mengolah sampah dari industri ini agar tidak menjadi sampah gitu, tapi bisa berputar lagi menjadi suatu produk yang bermanfaat. Nah, salah satu yang bisa dilakukan melalui UIA adalah mengikuti lomba esai gitu. Jadi di UIA ini ada beberapa rangkaian acara, salah satunya adalah lomba esai dan konferensi untuk teman-teman mahasiswa. Nanti jadi bisa diskusi tentang ide apa sih yang bagus, inovasi apa yang dibutuhkan untuk mengelola sampah dan juga mengelola ekonomi menjadi lebih circular seperti itu. Oh ya, untuk apa UI ya ini itu merupakan salah satu program kerja dari BEM atau gimana kak? Oh, dari... Ya benar, itu salah satu program kerja gitu. Tapi memang rangkaiannya tuh cukup panjang ya, dia kayak lebih dari 6 bulan. Jadi rasanya dia kayak kegiatan yang memang berjangka waktu panjang dan terjadi rutin setiap hari gitu. Nah, untuk yang pengurusan tahun ini menurut kakak dari program UIA itu bisa membantu mengatasi food loss and food waste itu sendiri gak kak? Dari di kampusnya ataupun di warga sekitar, untuk warga sekitar. Karena sih bisa ya, karena nanti mereka juga akan berkolaborasi sama stakeholder baik dari pemerintah gitu, ingin memberikan rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga kepada rektor UI dan juga mungkin berkolaborasi sama komunitas-komunitas lingkungan lainnya gitu. Jadi diharapkan sih memang ada dampaknya di aspek circular economy termasuk juga dengan food waste ini. Semoga program yang dilakukan UIA ini pada tahun ini semoga bisa berjalan dengan baik sehingga bisa membantu dalam menangani food and stress ini ya kak. Oh iya, setelah beberapa pertanyaan ini ada nggak sih closing statement untuk kakak untuk masyarakat ataupun kita semua terkait isu food loss and food waste ini kak? Oke, mungkin closing statement dari aku pengen nekanin satu aja. Tadi sebenarnya kesimpulan dari diskusi kita ini kan food waste itu masalah yang benar-benar banyak berkontribusinya itu dari kita gitu, dari diri kita sendiri. Banyak disebabkan oleh aktivitas kita dan sebenarnya kita mungkin udah ada yang sadar, tapi ada yang juga yang belum. Ada yang udah sadar sebenarnya kita menghasilkan sampah, tapi memilih untuk acuh gitu. Sementara kalau misalkan yang belum sadar, semoga sih akan sadar mengenai dampaknya terhadap food waste ini dan mau berubah juga gitu. Karena udah banyak juga kok sebenarnya cara-cara untuk mengurangi food waste dan juga banyak teman-teman yang bergerak di isu food waste ini. Jadi boleh banget baca-baca lagi dan juga diusahakan untuk berubah gitu. Oke, jadi kalau kesimpulan yang aku ambil pada akhirnya kita nggak bisa apa namanya berharap kepada orang lain ya Kak, untuk terkait isu ini. Soalnya semua berasal dari diri sendiri. Gimana cara kita peduli terhadap lingkungan? Kalau kita ngandelin orang lain, nggak bakal bisa. Ini Iya, juga. mungkin aku pengen nambahin juga
walaupun kita harus berubah dari diri sendiri, tapi aku selalu percaya kalau isu yang sifatnya sistemik, sifatnya meluas seperti ini, itu perlu diselesaikan juga dengan dua cara, yaitu tadi perubahan individu dan perubahan secara struktur. Yang mana kalau misalkan perubahan struktur, bisa dibikinnya sama pemerintah kan. Jadi sembari Jadi ada kita... aturan gitu ya, Kak? Jadi Iya, benar. aturan yang harus kita Iya. ikutin. Jadi masyarakat pun juga tunduk terhadap peraturan yang Kebijakan, kita. iya. Atau kalau belum ada kebijakan yang memadai, bisa juga kita sembari mengubah perilaku, kita juga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik gitu. Dan semoga kedepannya pemerintah juga membuat tentang kebijakan-kebijakan mengenai isu food loss and food waste ini, dan juga masyarakat kita bisa membantu dalam menangani isu tersebut. Karena dari food loss and food ini kita tahu dampaknya besar banget, seperti tadi Kak Ursula bilang, yang bisa menjadi global warming. Padahal hal kecil kayak gini malah bisa merugikan kita semua ya Kak. Iya, benar. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya udah ngeluangin diskusi bareng kami terkait isu food loss and food waste. Semoga apa yang kakak kerjakan saat ini lancar-lancar aja Kak, sehat-sehat, stay safe, dan salam untuk keluarga. Semoga kita bisa ketemu langsung ya Kak, nanti diskusi bareng mengenai food loss and food waste ini. Karena diskusi kayak kita cuma bisa Zoom. Iya, makasih juga Dimas dan tim dari Vokasi dan juga FOI. Semoga nanti acaranya bisa berdampak positif dan efektif juga. Dan mungkin nanti bisa dikabarin juga nih kalau udah ada perkembangan dari kegiatannya. Dan kalau mau kolaborasi juga boleh. Oke Kak, makasih. Oke, thank you.